Selamat datang di Rumpi Sehat, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan, dari cerita sehari-hari sampai apa kata penelitian. Hai semuanya. Belakangan ini tuh rasanya hampir tiap buka media sosial pasti ada aja yang bahas soal intermittent fasting atau puasa intermittent ya. Iya bener banget, kayaknya emang lagi jadi tren yang luar biasa besar di mana-mana. Kan, kalian yang dengerin pasti familiar nih sama kebiasaan ini. Kayak sengaja melewatkan sarapan, terus pagi-pagi cuma kopi hitam tanpa gula, Heeh, ngopi doang. terus baru mulai makan siang jam 12.30. Biasanya pakai pola jendela makan 16:8 gitu kan. Nah, sebagai orang awam, aku tuh agak bingung dan penasaran. Penasaran gimana tuh? Apakah IF ini bener-bener trik ajaib yang lebih ampuh dari diet biasa, atau sekedar tren sesaat aja sih? Ini pertanyaan yang bagus banget dan pas banget buat obrolan kita hari ini. Karena banyak banget penelitian yang udah mengamati hal ini. Wah, asyik nih. Betul, dan hari ini kita bakal bedah apa kata data sebenarnya soal puasa intermittent ini. Pastinya tanpa bahasa medis yang memusingkan ya. Mantap. Berarti, mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya intermittent fasting itu? Sebenarnya IF ini konsep yang sangat membumi. Kuncinya tuh bukan tentang apa yang kita makan. Oh, bukan jenis makanannya ya? Bukan, tapi lebih ke kapan kita makan. Jadi ini murni soal pengaturan waktu. Kayak jendela makan yang 16:8 tadi itu. Tepat banget. Itu salah satu pola yang paling sering diteliti. Puasa 12-24 jam. Ada juga yang puasa selang-seling. Selang-seling tuh maksudnya hari ini puasa, besok enggak? Ya hari ini makan normal, besoknya puasa atau makan dengan porsi yang sangat sedikit. Terus ada juga pola 5:2. Makan normal 5 hari, puasa 2 hari dalam seminggu kan? Nah iya bener. Kalau dipikir-pikir, pantesan aja banyak yang suka ya. Secara teori kita kan nggak perlu pusing mikirin jenis makanannya. Cuma perlu lihat jam dinding aja. Betul, praktis banget kan buat banyak orang. Tapi nih, ini pertanyaan utama yang paling sering ditanyain orang-orang. Apa tuh? Jadi kalau mau kurus, apakah IF ini jauh lebih cepat dan lebih baik daripada diet potong kalori biasa? Karena kan klaimnya di luar sana kayak gitu. Nah, siap-siap kaget ya dengar faktanya. Kalau kita lihat kumpulan data penelitiannya, Gimana hasilnya? untuk urusan penurunan berat badan dan indeks massa tubuh atau BMI, puasa intermittent ternyata tidak secara signifikan lebih baik daripada diet potong kalori biasa setiap hari. Bentar. Jadi nggak lebih baik? Sama aja dong. Secara statistik, keduanya memberikan hasil penurunan berat badan yang sangat mirip. Kalau defisit kalorinya sama, hasil ditimbangannya ya bahkan mirip-mirip aja di akhir program. Wah, kaget sih denger ini. Tapi jujur agak lega juga. Legar, kenapa tuh? Ya soalnya IF ini kan berarti bukan sihir ya. Kayak ternyata dia cuma kendaraan berbeda aja buat mencapai tujuan yang sama. Buat yang nggak kuat puasa belasan jam, ya nggak perlu merasa bersalah kalau pilih diet biasa. Bener banget. Kadang orang tuh suka berdebat ngotot banget di internet soal diet mana yang paling hebat. Padahal ya ujung-ujungnya prinsip dasarnya sama. Iya ya, lucu juga kadang ngeliat orang ributin metode diet. Tapi kalau hasilnya ditimbangan sama aja, berarti IF ini nggak ada keunggulan spesialnya dong. Eits, jangan salah. Meski bukan sulap buat turun berat badan, IF ini punya harta karun manfaat lain yang spesifik banget dan udah terbukti secara ilmiah. Harta karun gimana nih maksudnya? Kalau kita lihat data di luar berat badan, IF ini sangat unggul dalam mengecilkan lingkar pinggang. Oh, lemak perut. Betul, IF efektif memangkas massa lemak dan juga menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL serta trigliserida. Wah, lumayan banget tuh buat kesehatan jantung. Ada fakta yang lebih menarik lagi nih. Dibanding orang yang nggak diet sama sekali, IF justru bisa bantu meningkatkan massa bebas lemak dalam tubuh. Massa bebas lemak tuh berarti otot kita nggak gampang menyusut ya, walaupun lagi defisit makan. Tepat, jadi otot lebih terlindungi. Terus, buat orang-orang dengan kelebihan berat badan atau diabetes, IF terbukti lebih baik dalam menaikkan kadar HDL. HDL tuh kolesterol baik kan? Iya, menaikkan HDL itu di dunia medis lumayan menantang loh. Menarik juga ya, ternyata IF kerjanya tuh sangat spesifik. Kayak montir yang lagi benerin mesin metabolisme tubuh dari dalam. Analogi yang pas banget, montir ini juga jago benerin gula darah. IF sangat bagus untuk menurunkan gula darah puasa. Wah, kabar baik nih buat yang gula darahnya tinggi. Tapi uniknya, efek penurunan gula darah ini jauh lebih terasa signifikan pada orang yang sudah mengalami obesitas dibanding yang tidak obesitas. Oh iya? Berarti respons tubuh orang bisa beda-beda ya tergantung kondisi awalnya?
Betul, tubuh merespon tepat di area yang paling butuh diperbaiki. Oke, ini kan sisi manisnya nih. Tapi bukannya puasa berjam-jam itu bikin kita jadi rakus dan kelaparan parah ya pas buka puasa dibanding diet biasa? Ini mitos yang paling sering muncul, dan data kembali meluruskan hal ini. Gimana tuh kata datanya? Ternyata tingkat rasa lapar atau keinginan kompulsif untuk makan pada orang yang menjalani IF itu sama aja dengan mereka yang jalani diet potong kalori biasa. Masa sih? Nggak bikin lebih kalap? Nggak ada perbedaan yang signifikan. Setelah tubuh beradaptasi, rasa laparnya stabil kok. Wah, melegakan banget buat yang mau nyoba. Tapi pasti ada kurangnya kan metode ini? Tentu ada. Kita harus objektif. Berdasarkan temuan, IF ini ternyata kurang efektif dalam menurunkan tekanan darah sistolik. Dibandingkan diet biasa ya? Iya, diet potong kalori konvensional lebih unggul kalau target utamanya mau menurunkan tekanan darah tinggi. Terus soal efek samping sehari-harinya gimana? Nah, ini efek samping nyata yang sering dilaporkan. Banyak yang ngalamin pusing, mual, sakit kepala. Aduh, lumayan juga ya. Belum selesai. Ada juga yang gampang kedinginan, susah BAB, mudah emosi, dan sulit konsentrasi. Nah, ini yang sering nggak disadari. Orang cuma lihat tren kurusnya, tapi nggak lihat perjuangan nahan emosi alias hangry pas lagi kerja siang-siang. Bener, transisi ke pola ini memang ngasih tekanan fisiologis ke tubuh di awal-awal. Makanya metode ini nggak bisa dipaksain untuk semua orang. Setuju. Kalau dari obrolan kita sejauh ini, kesimpulannya lumayan realistis dan menenangkan ya. Gimana tuh kesimpulan menurut kamu? Ya, IF ini ternyata bukan diet dewa yang mengalahkan segalanya, melainkan alternatif yang bagus banget. Sepakat. Kalau kamu lebih suka mengatur jam makan ketimbang pusing menghitung setiap kalori nasi yang masuk ke piring, maka IF adalah pilihan yang tepat. Benar banget. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, coba deh dengerin alarm tubuh kamu sendiri. Cari mana yang paling nyaman, yang nggak nyiksa, dan bisa dijadiin gaya hidup jangka panjang. Betul. Dan kalau kita perhatikan bagaimana tubuh memberikan reaksi penurunan gula darah yang sangat berbeda antara orang yang obesitas dan yang tidak saat melakukan intermittent fasting, ini memunculkan satu pertanyaan menarik. Apa tuh? Jangan-jangan di dunia ini memang tidak pernah ada satu jenis diet yang diciptakan untuk semua orang. Apakah selama ini kita terlalu sibuk mencari diet terbaik dari luar sampai lupa mengenali bagaimana jam biologis tubuh kita sendiri bekerja? Setuju banget. Pemikiran yang dalam banget buat kita renungin bareng-bareng hari ini. Makasih banyak ya buat sesi ngobrolnya. Dan buat kalian semua, sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.